Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh dan percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Roti Hidup yang akan disampaikan oleh Kapten Maxel Latuputi, Opsir Korops Jelambar. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi, semangat pagi sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Tak terasa kita sudah hampir seminggu lamanya berjumpa lewat perenungan Roti Hidup. Saat ini kembali lagi kita akan mendengarkan perenungannya. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami rasakan sampai hari ini. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Saat ini Bapa, kami mau membaca firman-Mu. Berkatilah hati dan pemikiran kami, supaya firman yang kami baca, firman yang kami dengar, itu dapat menjadi satu hal penting dalam kehidupan kami, dalam menjalani setiap kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa, terima kasih. Saat ini kami sudah siap untuk membacakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 21, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, berbahagialah kepada kita yang sudah membacakan firman-Nya. Dan terlebih lagi yang akan melakukan firman itu di dalam setiap kehidupan pribadi, rumah tangga, maupun dalam setiap kehidupan sosial, bergereja, dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudaraku, pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita pada hari ini adalah bukan urusanmu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, manusia sebagai makhluk yang berpikir selalu dibekali rasa ingin tahu. Dari rasa ingin tahu tersebut biasanya ada usaha untuk memahami setiap apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Semuanya itu biasanya dirampung menjadi satu kumpulan pengetahuan, dan di dalam pengetahuan tersebut pasti ada pertanyaan yang muncul dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Petrus sebagai pribadi yang selalu memiliki karakter yang suka agresif dalam hal melihat, mendengar, dan juga merasakan segala sesuatu di sekitarnya, dalam catatan si penulis, Petrus mempertanyakan soal kehidupan dan masa depan dari murid yang dikasihi oleh Yesus. Dalam hal ini, nasib daripada Yohanes. Nah, kita melihat bahwa pertanyaan Petrus ini adalah merupakan satu sikap keingintahuan dan juga semacam ingin membuat sebuah perbandingan dengan murid yang dikasihi oleh Yesus. Pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa
Yesus yang sangat memahami pola pikir daripada Petrus langsung dengan tegas mengatakan bahwa itu bukan urusanmu. Artinya, Yesus ingin menegaskan bahwa jangan mencampuri segala urusan daripada orang lain. Konsentrasilah dengan segala urusanmu, sebab setiap orang punya jalan kehidupan masing-masing. Nah, sikap pedulinya Petrus dianggap salah oleh Yesus. Dan sebenarnya kita melihat bahwa bukan Yesus tidak fokus dengan para murid atau tidak peduli dengan mereka. Tapi bagi Yesus, semua murid itu sudah punya tugas misi masing-masing. Jadi kalau Yesus mengeluarkan perkataan bukan urusanmu bagi Petrus, sesungguhnya ini adalah sebuah bentuk didikan Yesus kepada Petrus supaya jangan terlalu agresif. Kemudian supaya dapat menyadari diri bahwa setiap kehidupan dunia pelayanan dari para murid itu semuanya sudah diatur dengan pola hidup masing-masing. Nah, saudaraku yang terkasih, sepintas kita kan pasti membenarkan sikap dari Petrus karena melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar untuk dipertanyakan. Tetapi dalam pandangan Yesus, sebenarnya sikap tersebut itu kurang wajar. Karena Yesus melihat Petrus terlalu banyak mencampuri setiap urusan orang lain. Padahal dia juga punya urusan sendiri. Sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Perasaan ingin tahu dan suka mencari tahu segala urusan orang lain adalah satu karakter yang sering kita jumpai dalam setiap ruang lingkup kehidupan sosial kita. Sehingga hal mencampuri urusan orang lain itu telah dijadikan sebagai gaya hidup, yang mana lambat laun akan bertumbuh berkembang menjadi sebuah budaya. Karena telah menjadikannya sebagai budaya, maka kehidupan secara pribadi sudah tidak lagi dipikirkan. Sebab separuh hidup, bahkan semua kehidupannya telah terkonsentrasi dengan urusan kehidupan dari orang lain. Saya melihat bahwa ini satu pola hidup yang salah di hadapan Tuhan. Sebab setiap kita sesungguhnya sudah terlahir dengan jalan hidup masing-masing. Jadi jangan suka mencampur segala urusan orang lain. Pendengar radio yang terkasih, budaya suka melihat, mendengar, dan merasakan segala kelemahan dari orang lain adalah budaya sirik tanda tak mampu. Menjadi pertanyaannya adalah, kenapa demikian? Sehingga orang lain itu selalu bertumbuh dengan budaya sirik terhadap orang lain. Karena ketidakmampuan dan juga karena ketidakpuasan dengan dirinya sendiri yang pada akhirnya timbullah rasa iri hati satu terhadap yang lain. Nah, dari sikap mencampuri urusan orang lain, pada saat ini kita disadarkan oleh firman Tuhan yang mengatakan bahwa mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Lukas 6 ayat 4. Pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, melalui perenungan roti hidup pada saat ini, Yesus ingin agar Petrus dan kita semua fokus dengan kehidupan kita masing-masing. Apalagi untuk Petrus, karena melalui kebangkitan kita melihat bahwa Yesus ingin agar Petrus dapat konsentrasi untuk mengembalakan domba-domba. Dan dalam semuanya itu Yesus sangat berharap agar dalam proses penggembalaan Petrus harus dapat menjaga mereka agar tidak terhilang dan juga tidak lapar. Makna kehilangan dan lapar di sini adalah jangan sampai para domba kehilangan berkat keselamatan. Oleh karena itu setiap domba harus diberikan makan, di mana setiap makanan rohani itu haruslah makanan yang bergizi, agar mereka, para domba, dapat bertumbuh dengan tubuh jiwa rohani yang memuliakan nama Tuhan. Karena Yesus tahu ini adalah tugas yang tidak mudah, makanya Yesus dengan tegas mengarahkan Petrus agar harus fokus dan setia dengan tanggung jawab yang sudah diberikan. Jangan lagi bertanya tentang segala urusan orang lain, tetapi tanyakan dirimu, apa yang harus saya lakukan di saat perintah ini telah berada di pundakku?
itu jauh lebih bijak. Paulus katakan bahwa siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Roma 14 ayat 4. Merujuk dari perkataan Paulus, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya Paulus juga sangat mengingini setiap kita untuk hidup sesuai dengan porsi dan job description kita masing-masing. Artinya, bagi Paulus, hal ini penting sekali agar tidak ada benturan satu dengan yang lain dalam hal menjalani kehidupan yang multi kompleks ini. Jadi akhirnya, merujuk dari semua cerita ini, maka petik pesan kita dari firman Tuhan pada hari ini adalah sebagai kelompok imamat yang rajani, kelompok yang terpanggil di dalam Kristus, kita semua sudah punya jalan hidup masing-masing. Oleh karena itu, jangan pernah mencampuri atau menghancurkan jalan kehidupan daripada orang lain. Kemudian, kalau mau menjadi pengikut Kristus, kita harus fokus dengan job description-nya kita agar tidak bias perjalanan misi Tuhan dan juga tidak bias di dalam menjalani setiap bentuk kehidupan sosialnya kita yang selama ini kita jalani. Sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, ingat, kita peduli terhadap orang lain itu penting sekali. Tetapi harus dipahami bahwa tidak semua hal kita harus campuri. Karena ada persoalan yang secara khusus itu harus diselesaikan dengan Tuhan. Itu artinya bahwa tidak semua persoalan orang lain harus kita campuri. Jadi, sebagai kata kunci dari akhir perenungan hari ini adalah jangan bercampur dengan orang peurusan, supaya tidak bertambah itu banyak ngoni pe urusan. Haleluya, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sahabat pendengar radio yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengaminkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang selalu baik dalam setiap urusan kehidupan kami, terima kasih karena campur tangan-Mu kami sudah dapat melalui hari ini dengan kuasa-Mu. Dan juga terima kasih karena kami hari ini diberikan nasihat nasihat untuk tetap fokus dengan setiap urusan kami masing-masing. Kami tahu bahwa di balik setiap urusan itu Tuhan ada. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, lengkapi setiap urusan kehidupan kami dengan berkat-berkat ilahi-Mu, agar setiap apa yang kami lakukan semuanya berhasil dengan segala kuasa daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.